everyone, welcome back to our class in TOEFL ITP class. So, kemarin kita udah ngobrolin tentang skill 6 dan hari ini kita bakalan belajar skill yang ke-7. Masih di lingkup keluarganya multiple clauses. Kita bakalan belajar tentang use adverb time and cause connectors correctly. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau kalian suka sama videonya, nanti jangan lupa kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bareng. Dan buat pendatang baru, jangan lupa subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat notifikasi tiap kali aku upload video terbaru. And buat kalian semua yang punya pertanyaan atau pernyataan, atau misal mau nambahin informasi yang aku sampaikan nanti, itu juga boleh banget, langsung aja komen di bawah. So, with no further ado, let's jump to our lesson today. Oke, jadi ngobrolin tentang adverb. Seperti yang kita tahu, kalau makna dasar dari adverb sendiri adalah kata keterangan. Adverb of time berarti keterangan waktu, dan adverb of cause berarti keterangan penyebab dari suatu hal. Kita bahas satu persatu ya. Kita bahas yang adverb of time dulu. Jadi kalau biasanya ketika kita bikin kalimat sederhana, adverb of time itu kan kayak ya yang menentukan waktunya dengan jelas. Misalnya yesterday, now, in 2002, and many more things, at 7 a.m., at 8 p.m., hal-hal yang cukup general seperti itu. Tapi di sini karena lingkupnya itu adalah dua klausa dan juga konektornya, maka adverb of time-nya itu kadang-kadang nggak secara gamblang diucapkan. Jadi kita harus bisa prediksi kira-kira dalam satu kalimat itu mana sih si adverb of time-nya ini dan how to use the connectors correctly. Oke, basically ada dua pattern atau dua pola yang bisa kita gunakan. Jadi yang pertama itu bisa konektornya ada di tengah clause A dan clause B. Kemudian yang kedua bisa konektornya itu ada di depan. Jadi dia diucapkan lebih dahulu. Nah, perbedaannya gimana? Kita lihat pada dua contoh kalimat berikut ini. Kalimat yang pertama ada I will sign the check before you leave. Kalimat yang kedua, before you leave, I will sign the check. Nah, kira-kira nih, dari dua penulisan kalimat yang ada di sini, teman-teman bisa lihat nggak sih perbedaannya apa selain penempatan kata before yang ada di tengah dan ada di depan? Oke, udah ketemu? Atau udah ada bayang-bayang? Oke, langsung aja kita bahas. Kalimat yang pertama, I will sign the check before you leave. Kata I will sign the check ya, sama kata you leave adalah klausa A dan klausa B. Oke, remember, clause itu adalah susunan kalimat ya. Misalnya subject verb sama subject verb seperti yang udah kita bahas di skill 6 sebelumnya. Jadi I will sign the check ya, subject, kemudian ada auxiliary will, verbnya sign dan the check sebagai objeknya, kemudian you leave itu juga subject sama verb. Jadi di sini yang menjadi connector adalah kata before. Nah, before di yang kalimat pertama itu ada di tengah sehingga dia tidak membutuhkan koma. Oke, tapi di kalimat yang kedua karena dia ada di depan nih, before you leave ya. Jadi konektornya ada di depan, maka dia membutuhkan koma di tengahnya. Before you leave, I will sign the check. Nah, kira-kira nih, keterangan apa sih yang ada dalam kalimat ini, teman-teman? Apakah time atau cause? Jadi sangat jelas ya. Di sini nggak ada hubungan sebab akibatnya, maka bisa dikategorikan bahwa keterangannya adalah time atau adverb of time. Nah, dari mana kita bisa lihat si adverb of time-nya ini? Ada kata before you leave. Sebelum kamu pergi. Berarti itu kan mengindikasikan waktu ketika kamu belum kemana-mana. Oke? Nah, jadi itu yang dimaksud dari penempatan adverb of time atau pemberian adverb of time dalam kalimat yang tidak selalu gamblang, tapi kita bisa logikakan. Kira-kira mana sih si adverb of time-nya itu? Oke, sampai sini bisa dipahami nggak? Atau ada teman-teman yang masih bingung? Langsung aja komen di bawah kalau kalian ada pertanyaan ya. Next one, kalau yang sebelumnya itu udah adverb of time, sekarang kita beralih ke adverb of cause. Jadi, keterangan yang menyatakan penyebab dari suatu hal.
Nah, patternnya masih sama, ada dua macam ya. Ada yang conjunctionnya ditaruh di tengah, atau connectorsnya itu ada di tengah, ada juga yang di depan. Kuncinya tetap sama, kalau connectorsnya di tengah dia nggak perlu koma, tapi kalau connectorsnya ada di depan, dia memerlukan koma. Hati-hati pada soal error analysis, kadang sebenarnya kalimatnya udah terlihat benar, tapi ada satu hal yang bikin dia salah, yaitu penggunaan komanya ini. Bisa jadi jawaban yang dimaksud adalah kosakata yang harusnya pakai koma di belakangnya, tapi ternyata nggak pakai koma. Makanya kita perlu perhatikan juga unsur-unsur dari kalimat yang pola pertama dan pola kedua yang tadi udah kita bahas ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kalimat untuk cause. Jadi di sini ada kalimat Teresa went inside because it was raining. Pattern yang pertama. Pattern yang kedua, because it was raining, Teresa went inside. Nah, jadi ada hubungan sebab akibat di situ. Teresa masuk ke dalam rumah karena hujan. Karena hujan, Teresa masuk ke dalam rumah. Nah, dari sini bisa dilihat perbedaannya dengan jelas ya teman-teman. Remember, penggunaan koma juga patut diwaspadai kalau kita lagi ngerjain error analysis dalam tes TOEFL. Berikut ini adalah kumpulan beberapa connectors untuk adverb of time dan adverb of cause-nya. Kita bahas yang waktu dulu, ada kata after, as long as soon as, before, by the time, once, since, until, when, whenever, and while. Sedangkan untuk cause yang biasanya dipakai dalam tes TOEFL itu ada as, because, inasmuch as, now that, and since. Oke, jadi semoga kosakata-kosakata ini bisa jadi kunci dari teman-teman mengerjakan soal-soal TOEFL, utamanya pada structure yang skill 7 ini. Next, seperti biasa kita masuk ke contoh soalnya. Aku punya satu contoh soal di sini untuk yang pilihan ganda dan satu contoh soal untuk error analysis nanti. Kita menuju ke yang pilihan ganda dulu ya. Jadi di sini ada kalimat blah 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 was late, I missed the appointment. Nah, dari sini bisa kita lihat, tadi kan ada dua pattern ya, atau dua pola kalimat di skill yang ketujuh ini. Karena di pertanyaannya udah blank space di depan dan ada koma setelahnya, maka otomatis ini memakai pola yang kedua tadi teman-teman, yang mana connectorsnya itu kita tempatkan di depan. So, blah 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 was late, I missed the appointment. Nah, di sini ada pilihan jawaban A adalah I, yang kedua ada because, yang ketiga atau yang C ada the train, dan yang D ada since he. Nah, kira-kira nih, dari pilihan A, B, C, dan D, mana sih yang paling tepat? Oke, ini agak teka-teki nih. Oke, remember, tadi untuk yang cause itu nggak selalu pakai because ya. Dan untuk yang keterangan waktu itu tidak selalu keterangan waktu yang gamblang. Jadi kira-kira yang mana jawabannya? Oke, so nggak lama-lama aku kasih tahu jawabannya adalah yang D. Nah, mungkin teman-teman ada yang ngebatin nih. Tadi ada yang batin jawabannya A, atau yang B, atau yang C. Jadi kenapa jawabannya yang lebih tepat adalah yang D? Karena di sini kata since itu mirip dengan kata because. Nah, yang perlu kita lihat adalah adanya subject verb pada klausa A dan klausa B. Kalau kita lihat pada kalimatnya ini, klausa yang pertama, blah 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 was late, itu hanya ada keterangan kalau dia terlambat gitu aja. Tapi belum ada subjeknya atau belum komplit ya polanya. Kalau verbnya udah ada, di sini dia pakai to be verb yaitu was. Kemudian di klausa yang kedua, I missed the appointment. I adalah subjek dan miss adalah verbnya. Maka karena di klausa yang pertama itu belum ada subjeknya, kita lihat kemungkinan jawaban yang punya subjek di situ. Ada I, the train, dan he. Nah, karena kita lagi ngobrolin tentang connector, jadi dia butuh connector juga nih. Kalau kita cuma bilang I, nggak ada konektornya.
Kalau kita cuma bilang the train, juga nggak ada konektornya. Nah, jadi jawaban yang paling lengkap untuk melengkapi pola kalimatnya ini adalah since he. Oke, yang D. Ada konektor since di situ dan he sebagai subjek. So the correct answer is, since he was late, I missed the appointment. Selanjutnya, untuk soal error analysis. Nah, di sini ada kalimat, since the bank closes in less than an hour, the deposits need to be tallied immediately. Nah, di sini kalimatnya kita harus cermati ya, ada koma di tengah. Jadi yang pasti ada conjunctionnya di depan dan memang sudah ada di sini ada kata since. Maka yang perlu kita cermati lagi adalah si subject verbnya kira-kira udah sama-sama ada atau enggak nih di sini. Nah, kalau yang di klausa pertama itu ada the bank, verbnya ada closes. Kemudian di clause yang kedua ada the deposits. Kemudian verbnya ada kata need. Nah, selebihnya untuk pelengkapnya itu in less than an hour dan to be tailed immediately itu juga sudah tepat. Maka, nggak ada yang error dalam kalimat ini ya. So, kita bisa jawab correct. Atau kalau misalnya teman-teman dapat soal error analisis yang ada pilihan A, B, C, D-nya itu, kayak biasanya kan ada yang di bawahnya itu ada tulisan A, kemudian ada pilihan B, langsung di bawah kosakatanya. Itu juga kita bisa berpegang teguh sama patternnya itu tadi ya. Dua pattern, subject verb, connector subject verb, atau connector subject verb, subject verb lagi di belakangnya untuk klausa kedua. Alright, so itu aja pelajaran kita untuk hari ini. Dan aku juga punya 5 soal error analysis lagi buat teman-teman. Ada di description box, nanti langsung dicek aja di situ. Jawabannya seperti sebelumnya ya. Kalau menurut teman-teman nomor 1 itu benar, maka komenlah 1 correct atau 1 dalam kurung C. Kemudian kalau misalnya incorrect ya tinggal tulis 1 incorrect atau 1 terus simbol I gitu aja. Nanti bakal kita koreksi bareng-bareng. So, thank you so much for watching everyone. Semoga bermanfaat. Dan nanti kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya untuk belajar skill 8. See you! Hasta la vista!